Hari ini tema kita adalah siapa yang boleh melayani Tuhan. Tentu adalah pertanyaan ini dengan mudah kita jawab, yaitu siapapun boleh melayani Tuhan. Namun adalah perlu kita melihat secara detailnya. Pertama perlu kita melihat adalah motivasi melayani Tuhan. Melayani Tuhan kita adalah bukan karena nggak ada kerjaan, bukan karena ditolak sana sini, lamaran kita tidak diterima, daripada nganggur lalu melayani Tuhan. Bukan demikian, bukan juga kita melayani Tuhan itu sama dengan orang lain. Kalau orang lain profesinya itu sebagai bekerja di bank, bekerja di perusahaan, sebagai guru, sebagai dosen, nah saya adalah melayani Tuhan, bukan demikian. Jadi kita harus mengerti, memahami motivasi melayani Tuhan. Jadi, para saudari, zaman dahulu ada yang disebut pasar agora, ya. Yang orang-orang teologi tentu tahu apa namanya itu pasar agora. Pasar agora itu adalah pasar tempat menjual beli budak, ya. Pasar agora adalah pasar tempat jual beli budak. Jadi budak di sana dijual, dipajang di sana, lalu siapapun memilih budak mana, dibeli, harga sepakat, itu menjadi miliknya, dan mau diapa-apakan budak itu tergantung tuannya. Jadi saudara-saudara, tetapi ada dalam Alkitab kisah di dalam Keluaran 21, di ayat 5 mengatakan, aku cinta kepada Tuanku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi ada kadang-kadang begitu saudara-saudara, ada budak sudah dibeli. Nah dibeli ini ada beberapa hal. Ada satu karena dia sudah dibebaskan waktunya. Ada juga dibeli itu, si pembeli ini adalah merasa kasihan, iba kepada budak ini. Setelah dibeli, dilepas, budak itu menjadi orang merdeka. Jadi apapun itu saudara, ketika seorang tuan, seorang majikan melepaskan budak beliannya itu supaya budak ini menjadi orang merdeka, ada budak-budak itu, dia itu merasa tuannya ini sungguh sangat baik. Kemana dia harus pergi lagi? Semua orang yang memperbudak dia itu adalah memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Tetapi Tuhan ini sangat baik sekali. Dia mau membeli saya dengan harga yang mahal, bahkan saya disuruh menjadi orang yang bebas. Dan dia merasa kalau saya nanti keluar sana, akan juga orang menangkap saya, akan diperbudak, akan disiksa, kembali saya akan dianiaya. Di mana lagi saya mendapatkan Tuhan yang seperti ini? Karena itu ada orang itu dia nggak mau menggunakan kemerdekaan yang diberikan oleh majikannya kepadanya. Dia bisa berkata kepada majikannya, aku cinta kepada Tuanku, aku cinta kepada keluarga ini, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Nah orang yang demikian saudara-saudara, dia artinya menghambakan diri untuk seumur hidupnya dia menjadi budak daripada tuannya ini. Karena apa? Karena cinta dia kepada Tuhan itu dan karena cinta dia kepada keluarga Tuhannya itu. Dia melihat Tuhan yang demikian baik. Saudara-saudari, kita melayani Tuhan adalah seperti itu. Kita melayani Tuhan adalah karena kita mencintai Tuhan kita mencintai keluarga Tuhan, lalu kita tidak ingin menjadi merdeka. Kita rela kemerdekaan kita itu dibatasi. Kita rela menjadi budak Tuhan, kita rela menjadi hamba Tuhan, kita rela menjadi orang yang melayani Tuhan seumur hidup kita. Dan kita demikian saudara-saudara, kita menghambakan diri kepada Tuhan demikian. Kita melayani Tuhan sedemikian adalah bukan karena hebat kita, adalah karena Tuhan yang sudah membeli kita. Asalnya kita adalah budak-budak di dunia ini, hamba-hamba di dunia ini. Tetapi haleluya, Tuhan memerdekakan kita. Ketika Tuhan memerdekakan kita, saudara-saudara, kasih yang luar biasa ini membuat kita adalah senang dengan Tuhan kita. Senang dengan majikan kita. Majikan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah membeli kita, yang telah berkorban bagi kita, yang telah mengasihi kita. Karena itu,
Kasih yang menguasai kita demikian ini, saudara-saudara, membuat kita tidak ingin merdeka, membuat kita adalah ingin menjadi hamba Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin melayani keluarga Tuhan. Inilah motivasi kita melayani Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada keluarga Tuhan. Itu pula yang dikatakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Di sini dikatakan, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dikatakan, saudara-saudara, supaya kita ini oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih Allah, saudara-saudara, kita melihat Allah yang begitu mati bagi kita. Allah di dalam Yesus yang telah berkorban bagi kita, saudara-saudara. Oleh karena kemurahan Allah ini, kita dinasehati, kita didorong oleh karena kemurahan Allah ini, supaya kita mau mempersembahkan diri kita, mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah kita yang sejati, itu adalah pelayanan kita yang sejati. Saudara-saudari, kembali di sini karena kemurahan Allah. Motivasi kita melayani Tuhan adalah karena kemurahan Allah, yaitu karena kasih Allah. Itu motivasi saudara kita melayani Tuhan. Di melayani Tuhan kita bukan tak lain tak sebab adalah karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita, maka aku pun mau hidup bagi Tuhan. Kasih yang demikian menguasai diri kita, membuat kita tidak ingin merdeka, membuat kita ingin terus menyerahkan diri kita, mempersembahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kemudian kita melihat, saudara-saudara, makna melayani Tuhan. Mungkin ada orang merasa menjadi melayani Tuhan itu menjadi somebody, menjadi someone. Saudara-saudari, melayani Tuhan menurut Roma 6 ayat 22 adalah kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Melayani Tuhan adalah kita menjadi hamba Kristus. Melayani Tuhan kita adalah hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini kalau kita disebut hamba itu rasanya rendahan. Kalau kita disebut hamba siapapun berarti kita ini tidak terhormat. Satu-satunya kita yang terhormat adalah bila kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi hambanya Tuhan, itu adalah terhormat, itu adalah mulia, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan, karena itu kita hidup untuk Tuhan. Nah, kalau demikian, saudara-saudari, kita tahu sekarang adalah bahwa motivasi kita melayani Tuhan adalah karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menggerakkan kita melayani Dia. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita kasih Tuhan menggerakkan sehingga kita serahkan diri kita dengan sukarela kepada Tuhan. Bukan karena ada orang mendorong kita, bukan karena ada orang menasihati kita, bukan karena ada orang memaksa kita, tetapi karena kasih Tuhan yang menggerakkan kita, kasih Tuhan yang menguasai kita. Kita tahu bahwa bila satu orang telah mati untuk semua orang, maka kita semua sudah mati. Supaya kita yang hidup bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Dan karena itu, saudara-saudara, kita mempersembahkan diri kita melayani Tuhan. Dan ketika melayani Tuhan, kita tahu kita adalah menjadi hamba Tuhan. Sekarang sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan? Kita, saudara-saudara, tidak hanya digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia, kita pun perlu tahu bagaimana kita melayani Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, siapa saja melayani aku, melayani Tuhan Yesus, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Tuhan ke barat, kita ke barat. Tuhan ke timur, kita ke timur. Saudara-saudara, Tuhan kemana kita ke situ. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada
pasti pelayanan akan Tuhan. Mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan setindak demi setindak, selangkah demi selangkah. Tuhan maju, kita maju. Tuhan mundur, kita mundur. Tuhan ke barat, kita ke barat. Tuhan ke timur, kita ke timur. Di mana ada Tuhan, di mana kita mengikuti Tuhan, asal Tuhan ada, pasti pelayanan akan Tuhan ada di sana. Jadi melayani Tuhan adalah mengikuti Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 36 mengatakan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Zaman. Saudara-saudara, ada zaman di mana kita berada hari ini. Tuhan tidak sembarangan membuat kita hidup. Tuhan membuat kita hidup di zaman sekarang ini. Di zaman inilah kita melayani Tuhan. Jangan bermimpi andaikan kita hidup di zaman Daud, andaikan kita hidup di zaman Adam, andaikan kita hidup di zaman Abraham. Saudara-saudara, kita hidup di zaman ini. Jangan bermimpi andaikan kita hidup di zaman Tuhan Yesus, ketika hidup di bumi, di zaman Paulus dan seterusnya. Saudara-saudara, hayalan mimpi ini tidak ada gunanya. Tuhan menempatkan kita di zaman ini. Bagaimana kita melayani di zaman ini? Melayani zaman ini adalah kita melayani, melakukannya selalu turut dengan kehendak Allah. Bila mana saudara-saudara kita terus mengikuti Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Allah. Dan kehendak Allah pada zamannya adalah kita mengikuti Dia, melayani Dia, maka Allah akan dipuaskan. Di setiap zaman Allah ada keperluan. Di setiap zaman Allah ingin membagikan orang-orang yang melayani Dia. Saudara-saudara, untuk hal ini semoga kita adalah orang yang terpanggil oleh Tuhan, sehingga kita melayani Tuhan di zaman ini. Di zaman ini apa kemauan Tuhan, itulah yang kita lakukan. Keluaran 21 ayat 5 sampai 6 mengatakan, tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Tadi kita sudah berbicara bahwa bila ada budak yang sudah disuruh merdeka, disuruh dia keluar tapi tidak mau keluar, dia tidak ingin menjadi orang merdeka, maka apa yang menjadi saudara? Ketika budak itu berkata, dia tidak mau, dia cinta kepada keluarga tuannya, dan dia tidak ingin menjadi orang merdeka, dia ingin tetap menjadi budak, dia tetap ingin menjadi melayani tuannya. Apa yang terjadi? Maka orang ini dibawa oleh tuannya ke dekat pintu, lalu ditindik telinganya di sana. Ditindik telinganya, ditusuk telinganya. Artinya adalah bahwa mulai hari ini engkau hanya mendengar tuanmu. Saudara-saudari, melayani Tuhan saudara-saudara, telinga kita perlu ditindik. Telinga kita ditindik bukan untuk anting-anting saudara-saudara, bukan untuk bikin giwang saudara-saudara. Telinga kita ditindik artinya adalah bahwa sekarang telingaku hanya untuk mendengar Tuanku. Telinga kita hanya untuk mendengar Tuhan. Di dalam Alkitab Yesaya mengatakan, Tuhan Allah, setiap pagi Tuhan Allah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Semoga saudara-saudara setiap pagi kita datang menghampiri Tuhan. Kita bermunajat pagi, kita berpenyegaran pagi, kita bersaat teduh di setiap pagi, supaya Allah gimana? Makin menusuk telinga kita, sehingga kita hanya mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang hari ini saudara-saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dia tidak mengerti Tuhan berbicara apa kepadanya. Mengapa? Karena sebentar-sebentar telinganya ini mendengarkan Tuhan, mendengarkan musik, mendengarkan politik, mendengarkan ini, sehingga telinganya jadi kacau. Dia tidak bisa mendengar siapa-siapa saudara-saudara. Bahkan pendengaran dia terhadap Tuhan pun tidak jelas. Saudara-saudari, semoga telinga kita adalah telinga yang ditindik hanya untuk mendengar Tuhan. Sehingga kita bekerja menjadi hamba Tuhan seumur hidup kita melayani Tuhan. Demikianlah kita saudara-saudara cara kita melayani Tuhan. Yeskiel 44 ayat 15 mengatakan, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku. Artinya bahwa kita melayani Tuhan saudara-saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Namanya melayani, kita akan mendekat. Ketika kita mendekat, maka kita akan banyak pelayanan di hadapan Tuhan. Entah itu pelayanan bersidang, kebaktian, dan berbagai hal di hadapan Tuhan. Saudara-saudari,
Maka mari kita terus setiap hari Tuhan. Melayani Tuhan, saudara-saudara, jangan terutama Anda berpikir bahwa melayani Tuhan saya akan bekerja begini, akan menginjil ke sana, akan bersaksi ke situ, akan melakukan ini, melakukan itu. Saudara-saudara, bagaimana melayani Tuhan? Kita perlu datang, telinga kita ditindih. Kalau melayani Tuhan, kita dekat-dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, melalui telinga kita ditindih, melalui kita makin dekat dengan Tuhan, maka akan kita tahu apa kehendak Allah, apa keinginan Allah, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan perkenan. Lukas 2 ayat 37 mengatakan, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Puji Tuhan, saudara-saudara, melayani Tuhan, boleh kita berpuasa, boleh kita berdoa. Melayani Tuhan, kadang-kadang saudara-saudara, ada orang waktunya tidak cukup begitu banyak. Ada orang memiliki waktu, sepenuh waktu dia melayani Tuhan, meninggalkan pekerjaannya, sepenuhnya dia untuk Tuhan. Tetapi ada juga orang yang masih dia mengambil pekerjaan. Dia masih bekerja sambil melayani Tuhan. Ingat saudara-saudari, profesi kita yang utama adalah melayani Tuhan. Semua pekerjaan di dunia ini yang sekunder, yang primer pekerjaan kita adalah melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita di dunia, itu yang sekunder. Saudara-saudara, kita adalah terutama melayani Tuhan. Saudara-saudara, ketika melayani Tuhan, saudara-saudara, melayani siang dan malam. Mungkin kita tidak bisa menginjil pergi ke tempat lain. Mungkin kita tidak bisa ikut perluasan kesaksian Tuhan di mana-mana. Tetapi ketika kita tahu ada orang-orang yang pergi ke sana, mari kita dukung dalam doa. Bahkan kita boleh berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Kita berpuasa, kita berdoa. Kelihatannya ada orang yang menjadi ujung tombak pergi ke berbagai daerah melayani. Tetapi roh kita menyertai dia. Doa kita menyertai dia. Dia yang pergi, tetapi kita pun pergi bersama dengan mereka, saudara-saudara. Dan itu bukan hanya isapan jempol belaka. Bukan hanya kata-kata melulu. Tetapi kita buktikan dengan segala doa-doa kita. Bahkan kita berpuasa. Orang lain tidak tahu kalau kita melayani Tuhan, tidak apa-apa. Orang lain tidak tahu kalau kita mendoakan hamba Tuhan si A, hamba Tuhan si B. Saudara-saudara, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Dan bagi saudara-saudari yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda melayani, bila pelayanan Anda sukses, jangan sombong saudara-saudara. Jangan terlalu berbangga diri. Ketahuilah, ada banyak orang di belakang sana yang berdoa untuk Anda, yang tidak Anda ketahui, dan mereka pun tidak mau pamer. Tapi mereka ambil bagian mereka berdoa, mereka berpuasa supaya pelayanan saudara, pelayanan Anda diberkati Tuhan. Ketika diberkati, Anda jangan lupa diri, yang merasa Anda hebat. Saudara-saudara harus tahu, Tuhan yang memberkati. Tapi Tuhan memberkati ini, selain Anda, ada orang yang berdoa di bilik kamar yang tidak mungkin kita kenal, yang tidak mungkin kita ketahui, tetapi mereka mendukung pelayanan kita. Saudari, selain itu di dalam Matius 25 ayat 14 mengatakan hamba yang setia dan bijaksana. Artinya saudara-saudara, bagaimana kita melayani Tuhan? Menjadi hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Saudara-saudara, melayani Tuhan itu tidak sulit-sulit. Setia saja saudara-saudara terhadap apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tidak usah terlalu menghayal untuk mendapatkan pelayanan yang hebat, yang adi kuderat, yang luar biasa, yang rasanya nama Anda besar di sana. Saudara-saudara, pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, yang penting kita di sana setia. Setia saudara-saudara, maka Tuhan pasti memperkenan kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Menurut Lukas 12 ayat 35 dan 36, melayani Tuhan itu bagaimana? Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, menanti-nantikan tuannya pulang. Saudara-saudara, kita sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, artinya kita harus siap sedia. Ikat pinggang tetap
terikat, artinya kita tidak kendor. Kita siap sedia melayani Tuhan. Siap sedia memberikan pertanggungjawaban pada Tuhan. Siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, saudara-saudara. Siap sedia, kapanpun Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita, kita bisa mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita. Artinya, ikat pinggang kita tetap ada. Kencang, berikat pinggang, artinya kita tidak kendor. Kita adalah ketat, kita adalah melayani Tuhan. Bukan hanya ketat, saudara-saudara, bahkan roh kita, saudara-saudara, pelita kita menyala. Pelita kita menyala, membara, saudara-saudara, menantikan Tuhan kita pulang. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita yang telah pergi. Setelah dia mati, bangkit, dia terangkat. Dia berjanji dia akan datang kembali, saudara-saudara. Dia akan datang kembali. Kita kini di sini menunggu dia datang kembali. Saudara-saudara, yang dikehendaki adalah perlu kita pinggang kita terikat. Perlu pelita kita, yaitu roh kita menyala-nyala. Menurut kita Amsal mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Artinya pelitanya tetap menyala, artinya rohnya menyala, membara, saudara-saudara. Ketika kita beribadah, bersidang, jangan lemas. Kita harus bernyanyi, berdoa, membakar suasana sidang, membakar suasana ibadah kita. Jangan orang udah bernyanyi kita manggung. Bahkan ada orang ke tempat ibadah dia pakai kacamata riben, ya kan? Kacamata riben dia pakai kacamata. Di sana orang berkhotbah, dia pendetanya makin semangat berkhotbah. Karena di sini mangkut. Dia senang. Ini orang ini sangat senang khotbah saya. Padahal dia itu nggak mangkut, dia ngantuk. Dia tidur, pakai kacamata reben nggak kelihatan. Saudara-saudara, kita beribadah nggak demikian. Ketika kita beribadah, kita berhimpun, kita bersidang. Roh kita harus menyala. Di sidang kita leluasa, segar. Selain itu, saudara-saudara, bagaimana melayani Tuhan? Menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 24, kita melayani Tuhan harus sampai mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada. Harus mencapai garis akhir. Saudara-saudara, di dalam dunia hari ini yang disebut pemenang itu adalah juara 1, 2, atau 3. Ya, pemenang itu juara 1, 2, atau 3. Tetapi dalam rohani tidak demikian, saudara-saudara. Yang disebut pemenang itu adalah orang yang mencapai garis akhir. Kita perlu menyelesaikan pelayanan kita yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus pada kita sampai garis akhir. Artinya kita setia terus melayani. Jangan ada awal tidak ada akhirnya. Padahal Alkitab mengatakan Allah kita, Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ada banyak orang melayani hanya ada awalnya. Awal ada, enggak ada akhirnya. Tidak selesai. Saudara-saudara, kita jangan panas-panas tai ayam, saudara-saudara. Melayani Tuhan, kita harus konsisten. Kita melayani sampai akhir. Inilah bagaimana kita cara melayani Tuhan. Kemudian, saudara-saudari, kita perlu tahu pula bahwa dalam pelayanan kita perlu koordinasi dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena koordinasi ini adalah menyatakan, kita menyatakan penghidupan, pembangunan dalam gereja. Kita melayani berkoordinasi. Melayani kita bukan single fighter, bukan hanya sendirian. Kita perlu bersama-sama. Hari ini banyak orang menanti-nanti agar Tuhan cepat datang kembali. Saudara-saudara, Tuhan mau datang kembali. Tuhan udah siap mau datang. Yang belum siap adalah gerejanya. Gereja belum siap. Mengapa? Karena semua orang sendiri-sendiri. Sendiri sana melayani, sendiri sini melayani. Hari ini adalah hari zaman tubuh. Zaman ini zaman tubuh. Allah ingin supaya segenap tubuh melayani. Bukan 1, 2 melayani. Segenap tubuh berkoordinasi. 1 Korintus 12 ayat 5 mengatakan, ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Pelayanan banyak, satu Tuhannya. Sementara ayat 14 mengatakan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota.
Jadi adalah banyak pelayanan, banyak anggota, tetapi satu tubuh. Bukan berarti Anda sebagai tangan, Anda melayani tangan. Ini sebagai kaki, melayani sebagai kaki. Ada banyak orang konsep begitu. Saya sebagai mata, oh sebagai mata saya melayani. Bukan demikian. Tapi adalah mata, kaki, telinga berkoordinasi bersama melayani. Itulah tubuh Kristus. Inilah yang didamba-dambakan Tuhan. Mengapa Tuhan belum datang kembali? Karena tubuhnya belum terbangun. Karena kita belum berkoordinasi melayani dengan baik. Masih di sana tangan tersendiri, kaki tersendiri, pelayanan as tersendiri, ministry as tersendiri. Saudara-saudara, Tuhan menanti tubuhnya terbangun. Tuhan menanti kita menjadi satu. Ingatlah saudara-saudari doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. Dia berdoa, ya Bapa, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau dan aku adalah satu. Oh, ini adalah doa Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Allah ingin melihat pengabulan doa ini supaya gerejanya bersatu, tubuh Kristus menjadi satu. Semua orang berkoordinasi melayani, bukan masing-masing, tetapi di dalam prinsip koordinasi di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 28 mengatakan, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama sebagai rasul, yang kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam berbagai jenis bahasa. Saudara-saudara, di dalam gereja hal itu sudah ada. Di dalam gereja, tetapi jangan sendiri-sendiri melayani demikian. Menjadi unit yang terpisah. Di dalam gereja Allah memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya supaya kita berkoordinasi menjadi tubuh Kristus. Anggota-anggota tubuh tidak boleh terpisah. Begitu terpisah dari tubuh, dia akan mati. Perlu berkoordinasi bersama-sama. Itulah tubuh Kristus, itulah gereja Tuhan, dan inilah pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama halnya yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 16. Paulus berkata di sana, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Lihat saudara-saudara, seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Semua bagian-bagian diikat menjadi satu. Saudara-saudara, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, saudara-saudari, kita perlu berbagai pelayanan ini kita diikat menjadi satu. Apakah yang mengikat kita? Yang mengikat kita adalah visi itu sendiri. Visi yang kita lihat, itulah mengikat kita. Bila kita tidak melihat visi, tidak ada yang bisa mengikat kita. Kita akan menjadi liar. Kita melayani sendiri, sana melayani sendiri. Tapi kalau kita melihat visi yang sama, seperti di dalam Efesus 4 ini dikatakan, sampai mereka semua menjadi satu. Jika menjadi satu, saudara-saudara. Haleluya. Kenapa? Karena memiliki visi, memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara adalah kita melayani, ya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melayani. Oh, saudara-saudara, melayani itu sesuai dengan yang Dia anugerahkan kepada kita. Kita sebagai pengelola. Nah, ketika melayani, kalau kita berbicara, menyampaikan firman Tuhan, mewakili Allah mengutarakan firman Tuhan, mari kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi jika kita melayani, mari kita melakukannya bukan dengan sungut-sungut,
Kalau dengan diri kita sendiri melayani, kita akan bersungut-sungut. Tetapi kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Supaya dengan demikian adalah Kristus dimuliakan. Allah dimuliakan dalam Kristus dalam segala sesuatu. Saudara-saudari, ini hari yang kita pentingkan hari ini. Namanya melayani, saudara-saudara, Tuhan memberikan kita pahala. Sebenarnya, entah kita ada pahala atau tidak, bila teringat kita akan kasih Tuhan yang telah menolong, yang telah menyelamatkan kita dari lumpur kekelaman, Tuhan selamatkan kita. Kita dari dosa, Tuhan berkorban bagi kita. Ketika kita mengingat betapa kasih Kristus menguasai diri kita. Kita orang berdosa, saudara-saudara. Orang berdosa yang kasihan. Tetapi Yesus Allah, Dia rela datang menjadi manusia, menempuh hina dan cerca, dicambuk, diludah, dan disalibkan untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ketika teringat akan hal ini, maka kita rela melayani Tuhan seumur hidup kita. Oh, tidak akan memikirkan upah, tidak akan memikirkan pahala apa, tidak akan memikirkan imbalan apa yang akan kita terima. Saudara-saudara, kenapa? Karena didorong oleh kasih Tuhan kita melayani Dia. Pelayanan kita akan terasa manis, pelayanan kita terasa mesra, karena kasih Tuhan yang menguasai kita. Namun, saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang luar biasa indah. Selain Dia mendorong kita di dalam kasih, Dia juga memberikan insentif bagi kita. Dia memberikan pahala bagi orang yang setia melayani Dia. Apakah pahala itu, saudara-saudara? Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, siapa saja yang melayani aku, Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, apakah pahala kita? Pahala kita adalah kita dihormati oleh Bapa. Oh, Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita menghormati kita, saudara-saudara. Di dunia ini barangkali orang tidak menghormati kita. Oh, tidak mengapa. Tetapi Allah kita, ketika kelak Dia datang, akan memberikan upah bagi orang yang setia mengikuti Dia. Oh, saudara-saudari, kita dihormati oleh Bapa. Ini adalah pahala bagi orang melayani Tuhan. Selain itu, Lukas 12 ayat 37 mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak hanya dihormati oleh Bapa, saudara-saudara. Lebih-lebih, saudara-saudara, oh saudara-saudara, kita bisa duduk makan bersama dengan Allah. Bahkan Allah yang melayani kita. Kelihatannya hari ini kita melayani Dia, tapi kelak insentif yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, kita melayani Dia, kelak Allah yang akan melayani kita. Sungguh mulia. Kadang-kadang zaman dulu ada kerajaan, saudara-saudara, oh orang-orang itu, orang yang bekerja bersusah payah membela negara, membela raja, saudara-saudara, asal dia bisa minum secangkir teh dari raja saja, sudah bangga luar biasa. Saudara-saudari, tahukah saudara-saudari bahwa kelak, saudara-saudara, pahala yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia mempersilahkan kita duduk makan, dan Ia datang melayani kita, saudara-saudara. Kita duduk makan, kita menikmati pernyataan Allah, kita menikmati kebahagiaan daripada Allah, kita menikmati sukacita. Duduk makan artinya adalah kita beristirahat, kita puas, kita menikmati segala kebahagiaan Tuhan, segala sukacita berasal dari Tuhan. Oh, segala penghormatan yang dari Tuhan kita menikmati, dan Tuhan melayani kita. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kalau ada sampai saudara-saudara datang ke sini, seorang gubernur, seorang presiden datang melayani kita, aduh betapa mulianya diri ini, betapa rasanya diri kita ini bermartabat. Saudara-saudari, yang jauh lebih tinggi gubernur, jauh lebih tinggi dari presiden, yaitu Allah yang Maha Mulia. Kelak Dialah yang akan melayani kita, saudara-saudara. Sungguh luar biasa.
kita ini sangat terhormat, sangat menikmati. Itulah pahala yang Tuhan berikan pada kita. Jadi, haleluya. Kemudian, di dalam menurut Matius 5 ayat 21, dikatakan di sana, ini adalah, hai hambaku yang baik dan setia, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 tetap adalah tidak meniagakan, dia tidak mengusahakan talentanya. Yang 2 berkembang jadi 4, yang 5 berkembang jadi 10. Ketika Tuhan datang memanggil mereka, orang yang 2 berkembang jadi 4, yang 5 berkembang jadi 10, Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia terhadap perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang lebih besar. Artinya, saudara-saudara, bahwa hari ini kita melayani Tuhan, apapun yang kita layani, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, sebesar apapun kita yang karena Tuhan kelak akan datang memberikan pahala kepada kita. Walaupun harusnya kita tidak perlu pahala. Karena tadi kita adalah budak belian itu. Kita adalah orang berdosa yang diampuni itu. Asal kita bisa menerima rahmat dari Tuhan. Asal kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Cukuplah sudah. Kita mau mengabdikan diri kita seumur hidup bagi Tuhan. Kita melayani Dia adalah sepanjang masa pada Tuhan. Itu rasanya sudah mulia. Itu rasanya sudah terhormat. Bila tidak, saudara-saudara, saya hanya melayani iblis, hanya melayani dosa. Hidup saya jadi percuma, hidup saya sia-sia, bahkan hidup saya binasa di sana. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus telah berkorban. Dia telah menolong kita, saudara-saudara, menyelamatkan kita. Oh, saudara-saudara, siapakah kita sebenarnya? Sehingga kita bisa melayani Dia. Sebenarnya merangkak pun kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan angkat diri kita, sehingga kita bisa melayani Dia. Sangat terhormat, saudara-saudara. Banyak hari ini orang berebut jadi menteri, menjadi kabinet dari suatu presiden. Merasa dia bangga. Tetapi tahukah saudara-saudari, kita bukan hanya sebagai menteri, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah ambasador daripada Allah. Kita duta besar daripada Allah. Kita melayani Allah. Melayani sungguh indah, sungguh mulia. Seumur hidup kita menghambakan diri pada Dia. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Kita yang sudah ditebus mau melayani Dia, bahkan masih lagi diberi pahala bagi kita yang setia melayani Dia. Oh, ini adalah perkara yang luar biasa. Namun, Tuhan pun maha adil. Dia memberikan pahala bagi yang setia melayani Dia. Tetapi Dia juga memberikan hukuman karena tidak melayani Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Allah memanggil kita untuk melayani Dia. Iblis pun menarik-narik kita agar kita tetap melayani iblis, melayani dosa, melayani dunia, saudara-saudara. Keputusan di tangan kita. Namun, saudara-saudara, bagi orang yang tidak melayani Tuhan, kelak ada hukumannya. Lukas 12 ayat 47 mengatakan, "Aku hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan." Tahu keinginan Tuhan. Kita udah tahu adalah kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah harus untuk Tuhan. Tahu
tetapi tidak mau melakukannya, tidak mau melayani Tuhan, kelak saudara-saudara kita akan mendapat pukulan. Jangan salahkan di hari kelak. Mari hari ini kita melayani Tuhan. Tuhan akan datang lagi saudara-saudara. Tuhan akan datang kedua kali. Ketika dia datang kedua kali, apakah dia membawa pahala atau membawa hukuman? Itu adalah tergantung sikap kita hari ini. Kedatangan Tuhan kedua kali membawa mulia bagi kita atau membawa malu, tergantung sikap kita hari ini. Kalau hari ini saudara-saudara kita mau menyerahkan diri kita mau mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Bukan boleh Anda mau sepenuh waktu, boleh Anda juga bekerja, tetapi Anda melayani Tuhan. Walaupun kelihatannya Anda di dunia ini bekerja, tetapi hati Anda tidak ditambah di dunia ini. Anda mendukung hamba-hamba Tuhan, duta-duta Tuhan yang kemana, saudara-saudara melayani, full time kemana, Anda dukung mereka, Anda berdoa mereka, berpuasa untuk pelayanan mereka, saudara-saudara. Walaupun barangkali ada orang tahu tentang Anda baik, tidak tahu pun tidak apa-apa, karena Allah yang di tempat tersembunyi, melihat apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, Allah akan membalaskannya. Saudara-saudara, tidak ada satu pengorbanan yang kita berikan pada Tuhan yang tidak akan dipahalai oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hari ini siapakah yang akan melayani Tuhan? Semua orang dapat melayani. Semua umat tebusan. Saudara-saudari, bukan hanya kelompok tertentu. Bukan yang disebut hamba Tuhan saja. Bukan yang disebut pendeta saja melayani. Semua kita adalah melayani Tuhan. Dan semua kita kelak akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Di sana kita akan memperoleh pahala kita masing-masing. Atau kita akan mendapat hukuman. Semoga adalah kita menjadi orang yang tahu masa yang akan datang. Kita memiliki mata yang tembus pandang bahwa hidup kita bukan hari ini saja. Kita tembus pandang dari zaman ini sampai zaman 1000 tahun, zaman kerajaan, tembus pandang sampai zaman kekekalan, bahwa Tuhan akan datang kembali untuk memberikan pahala bagi orang-orang yang setia melayani Dia. Hari ini adalah keputusan tergantung di tangan Anda dan saya. Bila Anda mau setia melayani Tuhan, bila Anda setia mempersembahkan diri Anda bagi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara, memberkati Anda, memberkati keluarga, keturunan saudara. Tuhan akan bahkan memberikan pahala di masa akan datang. Ingatlah, hidup saat ini hanya sepintas. Hidup hari ini adalah tidak kekal, hanya sementara. Di hidup yang sekarang ini, mari kita maknai hidup ini. Mari kita isi hidup ini dengan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, yaitu kita melayani Tuhan. Kelihatannya tidak dihormati orang, kelihatannya tidak dipandang orang. Mungkin kalau kita jadi orang besar di dunia ini baru dipandang oleh dunia. Tidak apa-apa saudara-saudara. Kita bisa besar di dunia ini, ada pekerjaan bagus di dunia ini atau tidak, haleluya, kita melayani Tuhan. Di dalam posisi kita, entah Anda sebagai guru, entah Anda sebagai pedagang, entah Anda sebagai notaris, entah Anda sebagai seorang profesi, apapun pekerjaan Anda, mari hati kita melayani Tuhan. Hidup kita melayani Tuhan. Dan agar kelak kita menantikan Tuhan memberikan pahala bagi kita pada harinya. Tuhan memberkati kita.